Dan bener aja dong doi ngeliatin gua. Bentar, doinya siapa tuh maksudnya tuh? Itu Oh, si Mbak Kunti 4 pocong berjejer Hah? di bawah Jadi ke pemandangan. tiga gitu berjejer gitu. Iya, tiga. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Di video kali ini, gua kembali lagi ngebacain cerita-cerita horor untuk kalian semua nih guys. Di video malam Jumat kemarin, gue udah sempet ngebacain cerita horor tentang kontrakan berhantu nih. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gue taruh di atas ini. Dan sekarang kita mau ngebacain apa? Tentang apa? Digangguin hantu pas lagi LDKS. Nah, jadi cerita ini tuh tentang digangguin setan atau hantu ya pas LDKS. Dan cerita ini gue ambil dari salah satu tweet guys, yaitu @iyasarsyad. Nah, dan cerita ini mau dibawain sama Eva Hovifa nih. Jadi dia nanti mau ngebacain ceritanya buat gue dan buat kalian semua. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih ya, buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Kalau gitu, gak usah pakai lama-lama lagi ya. Kita langsung aja bacain ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Jadi ceritanya tuh kayak gimana? Coba bacain. Nih ya guys, gue bacain. Jujur sejujur-jujurnya pengalaman gue ini gak ada imitasinya sama sekali. Dan cuma mau nyeritain kejadian yang gue dan temen-temen gue alamin. Sebelumnya mohon maaf yang tahu tempatnya ini di mana, tolong jangan buka kartu. Oke, berarti ceritanya ini real ya? Iya, no tipu-tipu ya guys. Jadi tuh pas gue awal SMP tuh emang yang namanya wajib LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi pas awal berangkat tuh gue kayak masih biasa aja, biasa banget malah kayak happy deh pokoknya. Dan kebetulan siswa LDKS pulang perginya naik tronton TNI. Yang modelnya gede itu ya? Iya, yang warna hijau gitu. Singkat cerita pas udah di pertengahan jalan tuh badan gue kayak ngerasa gak enak gitu. Gak tau pertanda atau emang dasarnya gue mabok. Karena di mobil itu duduknya desak-desakan. Ya udah mau gimana lagi ya kan. Dan siswa tiba di tempat. Awal-awal masih belum ada kejadian. Oh iya, BTW tempatnya asri kok, pemandangannya juga bagus. Jadi tuh agenda pertama pengarahan dan dilanjut pembagian villa. Setelah pembagian villa, gue sama temen-temen gue tuh satu villa. Dan posisi villa gue itu paling pojok, samping jurang gitu. Jadi tuh berapa orang tuh? Disebutin gak berapa orang? Enggak disebutin, pokoknya dia bareng sama temen-temennya. Berarti kamarnya itu ada di paling pojok. Iya. Terus gue sama temen-temen gue sama Rifki mau nurunin barang. Terus abis itu gue ke kamar mandi. Posisi kamar mandinya itu ada di bawah tanah. Jadi kita kayak turun tangga. Bentar deh, itu kamar mandi di bawah tanah, berarti dia posisinya ada di atas ya? Ada di atas, iya. Jadi dia kalau kamar mandi turun dulu ke bawah. Iya. Nah, kejadian awal tuh gue lagi abis buang air kecil. Padahal nih ya, tukeran gue udah matiin total. Aneh gak sih pas banget gue keluar kamar mandi tukeran nyala lagi. Nah, gue sama Rifki ini positive thinking. Mungkin aja lagi kerannya lagi rusak. BTW cuman kamar gue sama temen gue aja yang banyak minusnya. Mulai dari alas yang agak-agak rapuh, kamar mandi bawah tanah, lampu nggak nyala, banyak minusnya deh pokoknya. Jadi semua siswa dipanggil ke lapangan buat makan siang. Dan
dijelasin materi untuk acara outbound. Nah, sampai sore tuh selesai. Siswa lanjut prepare buat sholat maghrib, terus sholat isya dan yasinan. Nah, insiden kedua ini pas gue lagi mandi. Temen gue yang lain lagi pada ngobrol kan. Nah, kebetulan banget tuh gue di kamar mandi sendirian. Tapi kok kayak ada yang manggil. Kenceng banget. Refleks gue jawab, tapi pas gue jawab tuh suara hilang. Gue langsung buru-buru sabunan terus cabut. Sampai di atas spontan gue tanya sama temen gue Dava, tahu gak sih dia jawab apa? Dari tadi lagi ngobrol sama anak-anak. Oh, jadi dia ngiranya temennya yang manggil. Iya, padahal temen-temennya lagi pada ngobrol tuh. Iya. Seru juga ya. Jadi gue langsung lemes asli. Gue cerita sama mereka, dan mereka pada nggak percaya, bercanda lah katanya. Padahal jelas-jelas tuh kayak ada yang manggil gua kenceng banget asli sambil teriak. Tahu kan orang manggil sambil teriak tuh kayak gimana? Oh, jadi temennya itu ngiranya bercanda sih ininya ya. Si Dava. Si Dava bilang dia bercanda. Iya. Terus. Gua langsung siap-siap pergi kan ke masjid sama yang lain. Pas banget baru berapa langkah gua keluar villa, kok gua kayak ngerasa ada yang ngeliatin gua dari ujung jalan. Dan bener aja dong doi ngeliatin gua. Bentar, doinya siapa tuh maksudnya? Itu Oh, si Mbak Kunti. Iya. Itu awal gue ditampakin sama sosok Kunti. Oh, jadi dia ngeliat ya? Iya. Dia diliatin dari ujung jalan sama Kunti. Mungkin yang dari tadi ganggu gue dia kali ya. Oh iya benar, berarti yang manggil-manggil dia juga tuh ya. Si Mbak Kunti. Definisi lemes, nggak tahu mau gimana lagi. Pas sampai masjid otomatis gue ceritakan sama Rifki, dia masih nggak percaya. Gue cuma liatin satu sosok, selebihnya cuma ganggu-gangguan kayak orang manggil tapi nggak ada wujudnya, sama keran tiba-tiba nyala sendiri. Oh, jadi sering banget ya yang dipanggil-panggil itu ya? Iya. Cuman dia diliatinnya cuman sekali sama Mbak Kunti. Oh, yang di ujung jalan tadi? Iya. Pas awal mau sholat maghrib tuh situasi masih aman banget, malah belum ada insiden apa-apa selain gue ditampakin sama digangguin. Sampai selesai itu sholat isya baru deh di puncak kejadiannya. Oh, ini yang paling serem katanya nih? Iya. Jadi insiden pertama ada 1-2 siswa yang ngalamin kesurupan. Sampai akhirnya nambah lagi 3 orang. Masih biasa aja karena wajar gak sih kalau cuma 1-2 orang yang kesurupan. Banyak juga ya? Iya, jadi 3 orang. Berapa? 3 orang tuh yang kesurupan? Barengan? Bareng. Nah, insiden kedua tuh benar-benar udah gak wajar banget tuh. Hampir semua siswa ngalamin kesurupan. Syukur alhamdulillah gua aman. Semuanya itu? Iya, semuanya. Hampir cuma semua siswa. Si yang cerita ini nggak kesurupan dia? Iya, definisi serem banget sih asli. Gue beraniin diri sambil baca-baca dalam hati. Kejadiannya tuh gue kira cuman berlangsung sementara waktu doang. Gak taunya benar-benar selama itu sampai pihak sekolah ngebatalin yang namanya jurit malam. Jadi gara-gara pada kesurupan, jadi yang jurit malam itu nggak jadi ya, dibatalin semuanya. Karena keadaan udah nggak aman banget. On time ceritanya ada anak OSIS, kalau nggak salah sih lagi kayak abis naruh sapu di samping toilet masjid. Nggak tahu setannya marah atau apa ya, tiba-tiba langsung kesurupan. Katanya auranya bener-bener kuat banget. Itu di mana tuh katanya? Di samping masjid. Di dekat masjid? Iya. Ada juga beberapa guru yang nanganin tuh kayak definisi bener-bener kewalahan banget. Setelah kejadian itu datang nih orang pinter katanya bisa, dan emang bener aja pas orang pinter itu datang keadaan udah berubah jadi normal lagi. Jadi diiniin apa? Iya, dipanggil orang orang pinter. Terus siswa yang kesurupan udah sadar tapi masih dalam keadaan pingsan. Katanya nih ya, katanya salahnya tuh karena perempuan yang lagi berhalangan masuk ke dalam masjid.
Jelas-jelas penunggu situ nggak seneng dong. Iya benar-benar. Menjelang subuh udah nggak ada lagi tuh insiden begituan. Ini percaya nggak percaya sih, gue jadikan posisi masjidnya kayak naik tangga gitu, yang sisi kiri kanannya hutan, agak tinggi deh pokoknya. Itu masjid ya? Iya masjidnya Di kayak atas. iya di atas. Nah kalau kita ngeliat dari bawah dari atas masjid, otomatis ngeliat pemandangan ke bawah masjid dong. Kata temen gue yang bisa, dia tuh kayak ngeliat 3 atau 4 pocong berjejer. Hah? Di bawah. Jadi ke pemandangan. Tiga gitu berjejer gitu. Iya 3. Serem juga ya. Maksudnya di pohon pisang deket tangga 1. Di pohon pisang juga ada tapi beda tempat. Dan satunya ada cuman lagi samar-samar katanya tuh doi lagi ngelokitin aja ke arah atas. Makin panik dong gua. Terus nih ya, kata temen gue juga kayak ngeliatin sosok tinggi gede. Itu yang diliatin si yang nulis ini ya, yang diliatin pocong itu ya. Tapi cuma kayak sekilas gitu aja dia ngeliatnya. Banyak deh, even ada yang ngeliatin kuntilanak juga. Oke, insidennya tuh akhirnya clear juga. Jadi kita cerita dong. Justru ini ya kata temen-temen gue yang kesurupan, dia tuh kayak gak ngerasa apa-apa, cuma katanya badannya ngerasa kayak agak lemas sama pegal, gak diliatin, cuma ngerasa gitu doang. Jadi yang pas sembuh dia cuma ngerasa pegal doang. Iya, ternyata kan kita ke masjid cuma sholat sama yasinan ya, dan bakal tidur di villa masing-masing, tapi kok malah sebaliknya dari itu. Paginya sekitar jam 6 kita menuju villa masing-masing. Pas gue sama temen gue Dava mau masuk ke villa buat ambil barang, gue sama dia kayak ngeliat bayangan yang nembus dinding. Tapi sekilas doang. Tapi dilihat dia ini gak sosok ya? Gak tahu tapi dia cuman kayak bayangan doang. Jadi nembus dinding dia. Gue sama Dava langsung buru-buru prepare, terus cabut. Panik sih. Sampai definisi tuh guru heran gue sama Dava kenapa. Jadi dia langsung lari tuh ya? Iya langsung lari dia. Ada temen gue namanya Apis, posisi dia tuh lagi di kamar mandi kan. Katanya dia bisa dengar kalau gue lagi turun tangga, posisi mau kamar mandi. Dia kaget dong pas katanya gue tiba-tiba masuk kamar mandi gitu aja. Apis ngeliat gue tapi gue gak ngeliat Apis. Harusnya refleks, kaget gak sih? Jadi sama-sama nggak ngeliat itu? Iya. Si yang nulis ini ngeliat si Apis. Tapi si Apis nggak lihat. Jadi kayak ditutupin si ini kali ya, sama setan kali ya. Last time ada yang namanya apel itu pacara ya. Iya. Dilanjut sama makan siang asli. Di situ gue benar-benar kayak nggak nafsu makan banget. Pokoknya pengen buru-buru cabut aja deh dari situ. Jam 11 siang semua siswa prepare buat balik ke Jakarta. Syukur alhamdulillah aman pas di perjalanan. Sampai rumah kurang lebih 7 jam. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Definisi gue langsung buru-buru mandi, sholat, terus istirahat karena paginya gue sekolah lagi. Mantap. Oh jadi besoknya langsung masuk lagi? Masuk sekolah lagi ya. Gue kira tuh insiden kemarin udah kelar gitu aja ya kan. Dan ternyata belum. Oh masih berlanjut nih? Sumpah, iya. Sumpah panik. Ceritanya pas jam istirahat tuh keadaan masih biasa, dibilang aman aja lah ya. Sampai akhirnya ada kakak kelas gue, anak OSIS, pas lagi duduk dia kayak tiba-tiba kesurupan gitu. Di sekolahan? Di sekolahan. Dan pas lagi disadarin gitu katanya nih ya, ada beberapa sosok yang benar-benar ngikutin, asli sumpah. Satu sekolah tuh panik sampai akhirnya semua siswa dipulangin. Jadi yang pas dari LDKS itu ada setan ngikut yang setannya. ngikut Iya. sampai ke sekolahan? Iya. Serem juga ya. Setelah kejadian itu kurang lebih seminggu, setiap gue tidur terus jadi digangguin juga? Digangguin ya. Bahkan gue juga pernah ngalamin OBE, out of body experience. Oh jadi kayak keluar dari tubuhnya gitu dia. Dan sempat demam juga beberapa hari.
gue kayak mikir ini apaan sih, maunya ngapain, kok bisa sih sosok ikutin sampai sini. Caper asli. Udah dari sampai situ Udah. dia bilang. Ini ceritanya serem juga ya. Iya, Jadi sampai diikutin ikutin sampai sekolah, sekolahnya, sampai terus dia juga digangguin di rumahnya ya. iya, Gara-gara tadi apa? Yang di masjid ini ada cewek lagi cewek lagi haid haid, masuk terus dia masuk masjid. masjid, terus ada yang nggak suka penunggunya gitu ya. Iya, sampai ditongolin pocong. Serem juga sih ya, pocong berderet 3 tadi ya, Iya, sama genderuwo tadi juga ada ya. iya, matanya merah. Kalau jadi LDKS-nya nggak nyampe selesai dong ya, Enggak, langsung selesai gitu aja. Jurit malamnya jurit juga enggak malamnya kan tadi, dibatalin. gara-gara satu sekolahan ya, Iya, surupan kesurupan semua tuh. Ini lagi di masjid. jadi kayak diteror gitu ya, gara-gara satu orang jadi kena semuanya semua. kena gitu. Nah mungkin ceritanya udah sampai sini aja ya Jay. Iya. Nah, jadi cerita dari Iyas Arsyad sampai segitu doang guys. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah cerita ini cukup buat kalian merinding atau bagaimana? Dan buat kalian ya, jangan lupa apa? Share, like, and comment. Share, like, and comment guys. Sampai Ya, guys. jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Oke. See you next time.